Halo, ketemu lagi dengan gue, Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Yes, sekarang nih hari Minggu, hari libur. Selamat Hari Raya Imlek buat teman-teman yang merayakan. Semoga makin berkah, makin sehat bersama keluarga, dan tetap jaga protokol kesehatan. Dari kemarin tuh macet banget jalanan, dan ya hari ini lagi dalam perjalanan mau ke rumah keluarga. Jadi sekalian deh kita bikin postingan dulu nih, podcast ya gitu. Apa yang menarik buat hari ini? Jadi gua mau kasih beberapa hal yang gua rasa perlu lo tahu sebagai warga negara Indonesia terkait dengan dunia online, dunia daring ya, dunia online nyebutnya. Jadi ada website khusus gue mau bagiin dari pengalaman jam terbang gue mau bagiin supaya rekan-rekan tuh ya udah zaman sekarang ya, jadi udah harus lebih lebih mahir lah, update gitu ya. Dulu gue karena jam terbang tinggi, dulu masih cari-cari ya, mencoba mencari sendiri gitu, dan sekarang kenapa sih nggak dibagiin aja buat orang supaya ya kita bisa membagikan ilmu biar orang makin banyak yang tahu kan. Orang itu kan sebenarnya orang Indonesia itu demen banget sebenarnya belajar, cuman kesempatan mereka untuk tahu siapa yang mau menemani mereka belajar itu kurang gitu. Sebenarnya banyak orang pengen orang Indonesia itu termasuk orang yang pengen belajar terus gitu, tapi siapa sih yang mau benar-benar memberikan waktu atau nggak memberitahukan lah gitu. Oke, kita langsung aja. Ntar gue buka dulu ya websitenya sebentar. Gue lagi buka ini. Oke, bentar ya, sebentar. Oke, jadi gue mau bacain beberapa website yang kayaknya lo perlu tahu sebagai warga negara Indonesia nih. Iya. Kadang-kadang kan kalau kadang-kadang kita jadi warga negara ya suka cuek aja ya, bodo amat gitu. Tapi sebenarnya ini ada yang sangat penting juga gitu ya. Buat kita jadi warga negara kan kita harus tahu. Ada website penting yang kayaknya kita juga harus tahu. Oke, yang pertama langsung aja. Kalau misalnya kan kita pernah dengar ada kartu prakerja gitu ya. Nah itu buat rekan-rekan yang mungkin lagi pengangguran atau apa, daftar aja di prakerja ya. Di websitenya ketik aja di Google gitu ya, pakai Google lagi ya, emang udah terkenal Google ya. Ketik aja prakerja.go.id ya gitu. Ini batch-nya ini udah banyak juga nih, setahu gue sih, untuk ngebantu orang-orang ya terkait dengan kerjaan gitu. Terus kemudian, buat soal kerjaan lagi, kembali ke kerjaan. Ada kita kalau misalnya teman-teman udah terbiasa dunia online, gue waktu itu ada mahasiswa gue tanya, dia juga freelancer untuk di Lion Bridge. Jadi ada kerjaan gitu kan, kayak evaluator gitu kan, sosial media evaluator yang bisa kita kerjain di Lion Bridge. Jadi carinya tuh di careers.lionbridge.com ya gitu. Ketik aja kalau misalnya kesulitan, nanti bisa tulis saja komen di message ya gitu. Terus kemudian di sini ada freelancer jadi di Appen Jobs ya, Appen selain tadi Lion Bridge, ini juga ada di Appen Jobs ya, itu juga sosial media atau pekerjaan yang lainnya ya, itu buat freelancer ya. Itu juga jadi makin memperbanyak, yang jadi lebih enak gitu. Nah, lalu misalnya lo punya website tapi lo mau ngukur nih keunggulannya, prestasinya dari website yang lo udah bangun pakai apa. Nah, gue saranin lo pakai namanya www.similarweb.com. Nah, itu untuk
untuk ngebantu ngelihat kinerja dari website yang dibangun. Ada kan website perusahaan itu, ini juga bisa similarweb.com ini bisa ngukur, misalnya lo lagi buka websitenya Unilever atau websitenya Gramedia atau dari Periplus atau pizza atau segala macam. Nah, lo bisa nih nge-track, coba data ini terbuka, jadi lo bisa ngelihat nih kualitasnya websitenya gimana, terus koneksinya segala macam, media sosial yang dipakai itu ketahuan semua tuh di situ. Bahkan apps-nya juga ketahuan ya. Nah, itu menarik kan? Nah, oke, berikutnya di sini Kak, orang bertanya lagi, kalau tadi kan pakai namanya SimilarWeb ya, jadi nggak bisa ketahuan tuh itu kan untuk ngukur website. Kalau untuk ngukur media sosial pakai apa? Kalau ngukur media sosial, gue saranin pakai namanya Social Blade gitu ya, socialblade.com gitu, socialblade.com. Jadi di situ media-media sosial yang punya lo bisa di-track gitu ya, bisa diukur nanti pakai gitu, pertumbuhannya gimana, kinerjanya gimana, menurun atau enggak gitu kan. Nah, itu bisa bisa kelihatan gitu ya dari situ. Oke, berikutnya tempat kamu bisa cari dana sampingan dari perusahaan survei ya. Ya, itu pakai apa? Pakai namanya survei www.surveypolis.com www.surveypolis.com. Jadi di situ, di website itu lo akan menemukan berbagai perusahaan survei online yang diperuntukkan buat orang Indonesia, tapi kita dibayarnya dolar. Nah, menarik kan? Gitu. Jadi lo daftar aja di beberapa tempat ya. Kan di situ ada dikasih rekomennya ya. Jadi itu pengalaman gue sih ya. Jadi caranya begitu supaya lo bisa nabung-nabung ya gitu. Terus kemudian tempat website apa yang tempat untuk tahu website apa aja yang masuk dalam top 50 atau enggak top 100 gitu ya, maksudnya websitenya. Jadi pakainya namanya alexa.com. Alexa.com itu punyanya amazon.com. Alexa.com memprioritaskan untuk mengecek site comparison maupun mengecek keunggulan dari website yang sangat viral apa. Nah, di sana nanti ditunjukin, dikasih tuh kalau nggak salah top 50 ya. Top 50-nya yang kalau misalnya di Indonesia apa gitu websitenya ya. Oke, ini berikutnya. Nah, ini ada orang Indonesia tuh wajib tahu kalau misalnya sebagai alternatif BPJS. Yes, kita udah punya BPJS, ada kelas 1, 2, 3 gitu ya. Alternatif BPJS KA. Tapi ada kalau misalnya lo nggak bisa punya asuransi kesehatan yang kadang-kadang bayarnya 350.000 per bulan atau 500.000 per bulan, lo wajib punya BPJS. Nah, kalau BPJS nggak punya, lo pakai apa? Gitu kan pertanyaannya. Kalau saat-saat amit-amit kita lagi kritis gitu, dan lo bisa saling kalau lagi pas COVID dapat dananya dari mana. Nah, gue saranin lo ikut namanya aplikasi di kitabisa.com. Kebetulan gue udah pernah ketemu CEO-nya, jadi gue tahu kitabisa.com ini bentuknya yayasan, dananya dikumpulkan dari seluruh Indonesia, kita gotong royong bareng, dan duitnya terakhir kalau gue lihat sekitar udah 9 miliar atau 10 miliar gitu. Jadi memang kita saling gotong royong bareng, hanya minimal 10.000 kok. Jadi di akunnya itu wajib minimalnya 10.000 ya, bukan wajib setiap bulan nyetor 10.000, bukan, tapi di akunnya itu wajib minimal 10.000. Oke. Nah, itu dia salah satunya. Jadi kitabisa.com saling jaga namanya gitu. Jadi download aja aplikasinya di HP Anda ya. Jadi gua aja juga udah daftarin seluruh keluarga biar kalau ada apa-apa. Range umurnya tuh yang bisa didaftarin sebenarnya 15 sampai 56 ya kalau nggak salah, 52 kalau nggak salah ya gitu. Jadi gue lupa tuh gitu. Nah, terus kemudian habis itu
Ini ada nih situs terlarang, tapi sebenarnya sih nggak boleh sih. Ada situs terlarang, ini gue lewatin aja lah. Nanti nggak enak gitu ya. Jadi gue langsung ini aja, tools. Ini ada tools bagus banget dan gue waktu itu gue remehin nih. Tapi ternyata semenjak gue mulai nulis untuk jurnal nasional maupun jurnal internasional, tools ini sangat membantu banget buat teman-teman yang lagi mau nulis skripsi atau tugas akhir yang harus rapi banget, yang harus formalitas banget. Namanya Mendeley, mendeley.com. Mendeley.com ini sebenarnya alat fungsinya untuk ngebantu kita membuat daftar pustaka dan mencari literasi tulisan yang terkait dengan tulisan-tulisan yang pernah ada dan kita ingin mereferensinya gitu. Nah, ini keren banget nih alat sebenarnya. Kalau yang udah download, yang udah paham pasti ngerti banget. Ini tuh nggak bikin kita pusing, nggak kayak dulu. Udah bikin paper segala macam, kita harus mikirin susunannya, cara buat daftar pustakanya, terus referensinya dari mana aja ya. Gue nggak punya, gue pusing. Nah, ini data bisa ke-track banget pakai alat ini. Oke, lanjut. Nah, kalau lo mau melepas kepenatan untuk sesaat terkait dengan film, ya, melepas kepenatan, lo ketik aja di Google IDLeaks gitu, kayak iFlix tapi IDLeaks ya, IDLeaks buat melepas kepenatan ya. Ini buat yang ahoy, yang asik-asik gitu, buat relax aja bersama keluarga, nonton film ya. Jadi ini situs terlarang sebenarnya. Ya gue kasih tahu aja sih. Oke, satu lagi deh nih. Sorry. Ini orang Indonesia tuh harus, sebenarnya warga negara Indonesia harus tahu kalau lo nggak bisa ke Perpustakaan Nasional Indonesia, lo bisa minjemnya secara online gitu. Jadi ada namanya websitenya perpusnas.go.id, perpusnas.go.id. Jadi lo bisa daftar di situ gitu ya. Itu. Dan terakhir, kalau lo mau lo mau investasi ya, saat ini kan tren banget nih di masa pandemi ini, investasi jadi kencang banget ya. Kebanyakan yang gue denger tuh pada naruh investasi di pasar modal maupun di reksadana gitu, daripada lo naruh di bank. Tapi alatnya apa kalau misalnya lo mau terlepas ini lo bisa atau enggaknya dulu ya. Gue kasih tahu alat yang menurut gue lebih efisien. Kalau misalnya lo mau invest tapi lo nggak pengen di saham dulu gitu, tapi pengen di reksadana pasar uang yang nyaman, gue nitip duitnya lebih bagus daripada kalau gue taruh di bank. Nah, gue saranin pakai Sekuritas Indo Premier ya, Sekuritas Indo Premier, ipotpay.com, gue saranin pakai itu. Ya, gue nggak endorse ini karena gue nggak ada referral link ataupun apapun terkait dengan ipotpay, tapi gue cuman berdasarkan pengalaman pribadi gue yang udah ngejalanin selama 3 tahun. Jadi gue sih senang aja ya gitu mengamankan ya. Saat lo ada kalau lo cuman ngerasa lo punya duit, biasanya duit itu pasti gue tanya dulu, kalau duit itu duit panas atau duit dingin. Duit dingin tuh yang bisa buat jangka panjang, lo nggak perlu khawatir duit itu dibiarin tidur ya gitu ya, daripada duit itu dibiarin tidur untuk jangka waktu panjang. Jadi diinvestasiin, jadi dia bisa muterin dulu gitu, bisa diputerin ya gitu. Nah, itu lo bisa pakai reksadana pasar uang. Jadi lo bisa di pasar modal, masuk di pasar modal ya gitu. Ya, gue sih nggak tertarik sih kalau masukin di reksadana campuran maupun reksadana pasar saham ya. Mendingan ke saham aja langsung kalau lo udah dapat ilmunya ya. Kalau lo belum punya ilmunya, jadi lebih baik gue saranin lo masukin ke reksadana pasar uang aja. Ya, reksadana pasar uang, tempat yang aman. Sejauh ini memang ya setiap investasi ada resiko, tapi sejauh ini gue bersyukur lumayan lah dapat dari sana gitu ya. Untuk reksadana pasar uang, ketika lo kan ada orang-orang tertentu yang takut ya dengan investasi yang kayak pasar saham gitu, karena ya memang
bukannya nggak berani, tapi karena belum punya ilmunya. Tapi setelah udah punya ilmunya untuk reksadana pasar uang, pasti semangat itu. Nah, kenapa gue rekomen terakhir? Kenapa gue rekomen IPOTPay? Karena di sana bisa kolaborasi antara kolaborasi untuk mendapatkan cuan dari reksadana pasar uang sekaligus dari saham, ya. Jadi dapat dua keuntungan sekaligus gitu. Jadi duitnya juga bisa saham, dapat cuan, masuk ke reksadana pasar uang, diamankan di sana. Jadi nggak semua sekuritas bisa kayak gitu, ya. Kalau gue tetap rekomen IPOTPay. Oke, gitu dulu deh. Gue udah lagi mau deket nih tempatnya. Jadi gue ngucapin terima kasih. Stay tune, jangan lupa di follow. Tapi kayaknya nggak bisa di like ya. Cuma di follow aja. Jadi tetap follow supaya dengerin kisah-kisah gue selanjutnya. Salam dari gue, Lembu Tambun.